terlihatlah satu keluarga bahagia bernama Jerry dan Karen beserta kedua anak perempuannya yang bernama Rachel dan juga Kuni. Diketahui Jerry merupakan seorang mantan PBB terbaik di masanya. Namun, ia memilih berhenti karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarga. Lalu ketika Gary berusaha mengantarkan anaknya sekolah, Gary sedikit bingung karena tidak biasanya lokasi kota ada kemacetan. Dan hal aneh pun terjadi ketika ada sebuah truk yang menabrak mobil-mobil yang ada di sekitar, sehingga hal itu pun membuat babak baru dari dunia dimulai karena semua telah kacau akibat wabah rabies baru yang mulai menguasai dunia. Semua orang mulai menunjukkan kepanikan, begitu pula dengan Jerry yang terlibat kecelakaan singkat dan berusaha menghadapi sebuah mobil terparkir untuk melarikan diri. Semua kota ini sangat kacau karena para zombie telah cepat merambat, di mana semua manusia yang tergigit akan menjadi zombie dalam kurun waktu 10 detik. Merasa tidak mengerti dengan apa yang terjadi, Jerry dan keluarga berusaha melakukan kepergian tanpa tujuan. Faisal yang rupanya memiliki asma membuat bersepakatan mendatangi area apotek. Namun dia terlebih dahulu ditelepon oleh Terry, di mana Terry adalah teman dari Gary semasa masih di PBB. Dengan rasa panik, dia menyebutkan jikalau ia sangat membutuhkan Jerry dan dia juga akan mengirimkan pasukan untuk menjemputnya. Selang menunggu kabar dari Jerry, mereka yang tiba di supermarket malah mendapati situasi yang benar-benar kacau karena penjaranya terjadi di mana-mana. Semua orang menunjukkan rasa panik. Begitu juga dengan Jerry. Meskipun berhasil menemukan obat yang ia mau, namun sialnya mobil yang mereka tumpangi telah hilang. Jadi mau tidak mau harus melaporkan titik penjemputan pada Terry di apartemen nomor 32. Pada saat waktu pagi, tiap sudut kota mereka tampaknya tidak bisa bertele-tele karena mereka harus dibuat waspada akibat penyebaran wabah yang sangat cepat terjadi. Namun, ada satu hal yang menarik ketika orang yang memiliki penyakit itu terlihat hanya dilewati oleh zombie-zombie saja. Dalam keadaan takut, beruntung mereka dibiarkan masuk oleh satu keluarga Meksiko yang memiliki seorang anak bernama Thomas. Dalam suatu keluarga itu, Jerry sangat disambut baik oleh keluarga Thomas. Bahkan, Thomas pun menjaga Rachel yang ketakutan. Ketika waktu menunjukkan pagi, Jerry lantas mengajak keluarga Thomas untuk ikut. Bersama mereka dijemput oleh helikopter. Namun, mereka menolak karena mereka di tempat ini merasa akan aman. Dalam perjalanan menuju atap, situasi yang benar-benar mengerikan pun terjadi karena mereka harus mendapatkan beberapa serangan, bahkan pengejaan yang tidak ada hentinya. Ketika helikopter siap menjemput, Jerry diserang. Beruntunglah Thomas yang berhasil melarikan akan membantu. Kemudian mereka pun pergi setelah dijemput oleh helikopter suruhan dari Jerry. Dari sini pun terlihat pada situasi kota yang tadinya indah berubah menjadi lautan zombie. Beberapa waktu kemudian, melakukan penerbangan, pada akhirnya mereka pun mendarat di kapal komando Higio. Gary yang bertemu Terry langsung berterima kasih. Bahkan Terry menjelaskan semua itu telah terjadi di seluruh dunia, bukan hanya jadi yang dipanggil seorang dokter Spanyol bernama Dr. Paz Bebek, di mana mereka mengandalkan sang dokter untuk mengetahui virus apa, asalnya dari mana. Untuk membuat vaksin, mereka harus tahu usul-usul dari virus tersebut. Kedatangan Jerry yang diundang oleh Terry pun bukan tanpa alasan, karena yakin dia disarankan untuk bekerja kembali. Ingat, Jerry adalah PBB terbaik dalam hal menyelidiki. Seketika masa ditegaskan, jadi ia mengarahkan Gary untuk bisa mencari asal-muasal virus untuk membantu dokter. Dan jika Gary tidak mau, ia akan diusir dari kapal ini. Masih ingin menolak, namun ia tidak ingin keluarga secaranya diancam. Melihat situasi terkini, Gary mau tidak mau mengikuti apa yang diarahkan oleh kolonel.
Dengan berbekal satu telepon satelit, mereka mulai melakukan perjalanan, selalu melakukan pendaratan darurat di area camp Korea setelah mereka kehabisan bahan bakar. Situasi ini yang sangat berantakan dengan gelap pada kenyataan membuat Fazbear panik sendiri. Karena adanya serangan zombie, harus tewas karena ulah sendiri. Namun beruntungnya, Jerry terselamatkan oleh bantuan militer Amerika yang sedang berjaga di Korea. Sehingga sang kapten yang memimpin pasukan ini mulai menjelaskan mengenai 11 hari yang lalu. Ada sebuah pesan dari sini terkait zombie, dan memang benar upaya 11 hari yang lalu tersebut luas sebuah wabah zombie di pangkalan ini. Setelah salah satu militer pulang dari tugas, dan anehnya penyebaran gigit di Korea berubah selama 10 menit. Tidak seperti di New York, hanya 10 detik. Berita yang dicari di dalam mendapatkan penjelasan diri yang tidak bertemu dengan orang mantan agensi yang ditahan ketika menjual senjata ke Korea Utara. Ia mengklaim bahwa Korea Utara berhasil selamat dari wabah zombie dengan mencabut seluruh gigi agar tidak ada penyebaran. Sementara Israel selamat dari zombie karena mereka memiliki dinding yang tinggi yang dibuat secara dadakan. Akan mereka mengetahui akan wabah ini yang menurut agensi Gary harus bertemu dengan pengetahui asal-usul dari virus ini, karena ia pun memiliki kecurigaan kalau Israel menyembunyikan sesuatu. Meski sang dokter telah tiada, Jerry tidak bisa menghentikan misi tersebut, lantas berusaha dibantu oleh kapten dan para pasukan untuk mengisi bensin pesawat agar Gary bisa pergi ke Israel. Namun sial, dalam situasi yang dibuat hening agar zombie tidak menyerang, sebuah ponsel milik Gary berdering dan membangunkan para zombie. Dalam situasi itu pun, sang kapten yang percaya diri akan menemukan vaksin yang lantas mengorbankan dirinya untuk bisa terus membantu pengisian dan penerbangan. Setelah melakukan perlahan yang harus mengorbankan beberapa pasukan, pesawat yang kini berhasil lepas landas membuat Jerry yang panik segera menelpon istri untuk sekedar melaporkan keadaannya. Beberapa waktu kemudian, Gary tiba di Israel, langsung diantar untuk bertemu jurigen, dan ternyata setelah bertanya panjang lebar mengapa Israel membuat ini dadakan seakan-akan mengetahui sesuatu, dan mereka mendengar kabar dari India jika terdapat zombie, dan dengan dadakan Israel membuat dinding tersebut. Meski penjelasan sedikit tidak masuk akal, namun ketika Gary tengah berdiam di sebuah tembok Yerusalem tersebut, para zombie yang mendengar suara orang-orang bernyanyi kini berkumpul dan berusaha mendekati. Dalam situasi tersebut, Israel yang tadinya menjadi tempat yang orang-orang tuju karena aman dari zombie, dengan sekejap harus kacau balau ketika virus mulai merebak di area dalam dinding. Anehnya, Gary lagi-lagi melihat orang yang sakit tidak diserang oleh zombie. Panik dan takut kini tergambar dari raut wajah orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri, termasuk Jerry. Meski mereka berhasil terbebas dari kejaran ribuan zombie yang mengejar, sialnya salah satu pasukan jargon bernama Saganing tergigit kini memotong tangan lengannya. Situasi semakin tidak terkendali ketika helikopter penjemput harus meledak. Begitu juga dengan pilot pengantar pesawat Jerry. Pergi setelah mengetahui apa yang terjadi, bandara yang sangat berantakan diisi oleh orang-orang panik dan juga para zombie. Memacu Gary yang melihat adanya pesawat umum yang hendak lepas landas. Ini menghentikan, untungnya ia diperbolehkan untuk menumpang dengan sekejap. Lagi-lagi kota Israel yang diklaim akan dari zombie. Tanpa pernah mereka duga, dalam dua tempat melihat orang yang sakit dilewati begitu saja oleh para zombie. Hal ini membuat Jerry meminta Terry untuk mencarikan lokasi penelitian WHO terdekat. Dengan bagian dari yang memiliki wewenang pun mulai mengarahkan sang pilot agar bisa mendekati lokasi WHO tersebut. Akan tetapi, di tengah situasi yang aman terkendali, rupanya yang
tanpa disangka terdapat satu zombie yang berhasil ikut terbang bersama mereka. Akibat penyeberangan yang sangat cepat, para penumpang kini menjadi zombie, sehingga Karen dan Jerry yang tidak ada pilihan memutuskan untuk melemparkan sebuah granat yang membuat pesawat hilang kendali. Di saat Gary masih selamat, meski harus mendapatkan luka tusuk di area perut. Bahkan bukan hanya Gary saja yang selamat, karena Segan juga masih selamat. Tanpa berlama-lama, Gary dan Segan tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Mereka mulai berusaha mendatangi fasilitas riset WHO. Hilangnya kabar dari Gary. Setelah hilangnya kontak pesawat yang diketahui kecelakaan, Gary lalu melaporkan kabar itu pada Karen. Hal itu jelas merasa Karen sangat sedih. Namun, ia harus dipindahkan setelah mengetahui kabar mengenai Gary yang dinyatakan hilang bahkan dipercayai telah tewas. Gary yang rupa-rupanya telah mendapatkan perawatan diri para peneliti WHO yang masih tersisa, di mana Gary diketahui telah pingsan selama 3 hari. Gary sangat terkejut ketika mengetahui kabar kalau istrinya dipindahkan ke pengungsian Nova Scotia. Hal itu membuat Gary sangat merasa panik karena menurutnya itu tidak aman. Namun Gary di sini langsung to the point aja ya cari di mana ia ingin mendapatkan sebuah penyakit memastikan namun yang bisa disembuhkan. Karena Jerry percaya dengan mereka menjadi sakit, para zombie akan menganggap mereka sama jadi seperti tidak akan diserang. Hal ini ia namai sebagai vaksin kamuflase, bukan penyembuhan. Meski merasa tidak masuk akal dengan ucapan Gary, namun yang Gary inginkan tidak mudah didapat karena semua penyakit yang mereka butuhkan ada di gudang B yang kini telah dihuni oleh banyaknya para zombie karyawan penelitian. Namun karena tidak ada pilihan, hal itu harus dicoba. Terlebih lagi wewenang Jerry sebagai orang PBB harus diikuti. Mereka mau tidak mau harus berusaha untuk melakukan pergerakan guna untuk mengambil sampel penyakit yang akan mereka gunakan sebagai vaksin untuk kamuflase. Dalam waktu perencanaan dan juga tindakan ini, mereka kini berusaha untuk berjalan perlahan agar tidak menarik perhatian para zombie. Namun di satu waktu setelah berhasil melewati beberapa ruangan layaknya rintangan yang harus mereka lewati, ketika berpapasan dengan satu zombie, sang dokter sialnya malah membuat sebuah suara yang akhirnya memacu para zombie kini mencari keberadaan mereka. Gary yang tidak ingin mereka dalam bahaya pun berusaha mengalihkan perhatian para zombie tersebut. Sementara Segan dan sang dokter yang berusaha mencari apa yang mereka inginkan mau tidak mau kembali ketika para zombie berusaha menyerang mereka. Meski beberapa kali Gary sempat mendapatkan serangan-serangan dan terus mendapatkan kejaran dari para zombie, Jerry berhasil tiba di ruangan yang dimaksud. Dengan cepat mulai mencari beberapa sampel penyakit yang bisa digunakan sebagai penelitian pasif. Dan ketika hendak cari laju dari Jerry terhenti ketika saat itu ada zombie yang menunggunya, sehingga karena itu tidak ada pilihan lain dan juga untuk membuktikannya yang ia inginkan teliti memanglah benar. Gary lalu berusaha menyuntikkan penyakit yang ada pada dirinya, namun dengan konsekuensi jika penyakit yang ia suntikan salah maka Gary akan mati. Namun karena tidak ada pilihan lain, Gary yang kini memaklumi benar-benar diberikan petunjuk menakjubkan ketika apa yang ia lakukan rupanya berhasil dengan kebenaran. Karena apa yang ia lihat di beberapa lokasi ketika orang-orang berpenyakit dilewati oleh para zombie kini terbukti karena ia mampu berkamuflase dengan cukup baik, seakan-akan tidak dilihat oleh para zombie. Tentu saja hal itu pun dibuat bahagia oleh para peneliti, bahkan tidak percaya akan keberhasilan Gary. Kemungkinan ini akan jadi babak baru untuk kehidupan manusia di tengah kiamat zombie. Dan setelah mendapatkan
Dan setelah mendapatkan yang ia mau, Gary berusaha lagi bersama Segan untuk memulai keluarganya dan di pengungsian. Semenjak saat itulah, berkat perjuangan Gary yang sangat berani demi menyelamatkan kaum keluarga bahkan kehidupan manusia, vaksin kamuflase kini mulai dibuat dan dibagikan ke seluruh dunia. Meski vaksin ini bukan menghilangkan virus zombie, namun sejauh ini vaksin penyamaran sangat berfungsi dengan baik karena para manusia yang memiliki keberanian mampu melawan para zombie tanpa terlihat sama sekali. Dan film pun berakhir.